Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Benson, New Information Economics merupakan metode praktis untuk memprioritaskan investasi TI dan menggambarkan bahwa fokus pada investasi baru dalam mencapai strategis bisnis secara eksplisit yang memuaskan membantu dampak pada bottom line terhadap investasi baru tersebut untuk bisnis. Selanjutnya, menurut Benson, rantai nilai strategis pada bottom line merupakan rantai nilai dari proses manajemen yang dimulai dari strategi sampai tindakan rantai nilai tersebut diekspresikan. Ya, di dalam tabel ini adalah 5 praktek tersebut dari metode New Information Economics. Yang pertama demand supply planning, kedua innovation, ketiga prioritization, keempat enigment, dan kelima performance measurement. Ini adalah 12 action. Dengan 12 kegiatan utama, ya ini tadi 12 action tadi. Pertama, arahan strategi bisnis. Jadi, strategi dan perencanaan manajemen untuk meningkatkan efektivitas strategi dan operasional setiap arahan perusahaan disertai dengan tujuan dan harus ada ukuran dan bobot. Kedua, analis portofolio. Kumpulan sumber daya yang digunakan untuk praktek NIE sebagai alat untuk perencanaan dan pengambil keputusan sumber daya. Ketiga, agenda strategi TI. Keempat, perencanaan strategi TI. Nah, jadi perencanaan ini digunakan sebagai kerangka strategi yang sedang berjalan dan proyek yang sedang berhubungan dengan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung proyek bisnis. Kelima, kebutuhan strategi TI. Keenam, proyek. Ketujuh, perencanaan proyek tahunan yang berisi portofolio dari proyek yang dijadwalkan dengan alokasi sumber daya yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, perencanaan bisnis tahunan. Nah, perencanaan ini adalah kumpulan taktik dan perencanaan operasional tahunan untuk unit bisnis. Kesembilan, perencanaan TI. Perencanaan ini merupakan kumpulan perencanaan taktik dan operasional untuk organisasi TI. Kesepuluh, anggaran proyek. Anggaran proyek adalah kumpulan anggaran investasi untuk proyek tahun itu. Isinya terdokumentasi berdasarkan praktek perusahaan. Kesebelas, anggaran TI berjalan. Anggaran ini merupakan dasar untuk aktivis organisasi TI tahun berjalan. Isinya terdokumentasi berdasarkan praktik perusahaan. Ke-12 atau yang terakhir, pengukuran kinerja. Selanjutnya, hasil dan analisis investasi sistem dan teknologi informasi. Ya, ini adalah proposal, susunan proposal ya. Dari topik New Information Economics, referensi dari ini. Gambaran umum perusahaan, identifikasi masalah, kemudian penentuan jenis data, penelitian industri. Penentuan jenis data dibagi menjadi dua, analisis porter atau pengumpulan data. Jadi, analisis porter, analisa industri dibagi dua menjadi analisa internal dan analisa eksternal. Dan dilakukan analisa SWOT. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yaitu dengan cara observasi, wawancara, atau kuesioner. Dan kemudian wawancara langsung menghasilkan agenda strategi, perencanaan strategi, kebutuhan, dan proyek. Analisis SWOT. 1. Arahan, jadi demand supply planning, portfolio dibagi dua, portfolio layout dan portfolio proyek.
adalah arahan strategi, hasil dan analisis investasi sistem dan teknologi informasi. Arahan strategi merupakan rumusan strategi bisnis yang telah ditetapkan manajemen dan digunakan untuk menjelaskan tujuan dan sasaran perusahaan beberapa tahun mendatang. Seperti di tabel pertama ini. Arahan strategis, tujuan, metrik, dan bobot. Ya. Ini saya jelaskan untuk tabel pertama. Arahan strategis fokus pada pelanggan yang ada dan yang baru. Tujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan yang ada dan yang baru. Metrik pemenuhan kebutuhan konsumen, bobot 30%. Arahan strategis yang kedua, fokus kerjasama dengan pemasok bahan baku. Tujuannya memilih pemasok bahan baku yang baik dan berkualitas, pemenuhan kebutuhan produksi, dan fokus pemberitahuan aktivitas kebutuhan produksi di seluruh Indonesia. Arah strategis yang ketiga adalah fokus pada pengembangan produk yang lebih baik, yang menghasilkan ragam produk dari yang sudah ada saat ini. Ini metriknya jumlah ragam pakan ternak. Terakhir, fokus meningkatkan efisiensi operasional atau mensistemasi dan mengintegrasi proses bisnis, menghilangkan redundansi proses yang tidak perlu, dan meningkatkan pengetahuan atau keterampilan SDM. Bobotnya 40%. Portofolio TI perusahaan yang berjalan dibagi menjadi 4 aspek sebagai berikut. Pertama, portofolio aplikasi. Yang kedua, portofolio infrastruktur. Yang dimaksud pada perusahaan ini adalah platform perangkat keras dan perangkat lunak yang disediakan untuk user. Yang ketiga, portofolio manajemen, yaitu kegiatan manajemen dan layanan yang mendukung divisi TI untuk dapat melakukan layanan. Yang keempat, portofolio service, yaitu meliputi semua layanan dan dukungan yang dapat disediakan oleh divisi TI kepada user. Portofolio project. Apa sih itu portofolio project? Portofolio project adalah proyek sistem aplikasi yang akan dilakukan oleh divisi TI dengan persetujuan manajemen perusahaan, yang mana aplikasi tersebut akan digunakan bagi user dalam mendukung kegiatan yang bersifat operasional maupun strategis. Dari hasil analisis yang dilakukan pada 2 buah proyek sistem aplikasi ERP modul dan CRM, terlihat bahwa resiko ERP modul mendapatkan skor 45,3. Ini hasilnya, tabelnya. Ini Aquarium modul ERP modul resiko 45,33, CRM software memiliki resiko 29,33, dan ERP modul merupakan ini namun berdampak pada bottom line sebesar 270, sedangkan resiko sistem aplikasi CRM mendapat skor 29,3 namun memberikan dampak yang lebih besar, yaitu 320. Dari gambar 5 dari hubungan ini, kualitas ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai ketergantungan, maka sistem aplikasi semakin dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi nilai kualitas, maka kinerja sistem tersebut semakin baik. Selanjutnya kita sudah sampai di penutup. Berdasarkan dari penelitian dan analisis hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Arahan strategis yang dapat digunakan perusahaan untuk memperbaiki dampak bottom line agar perusahaan dapat mempertahankan posisi market leader-nya, yaitu dengan menerapkan arahan strategi yang berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan yang ada dan baru,
kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk mempercepat proses bisnis yang berjalan, dan pemilihan bahan baku yang baik. Perencanaan kebutuhan investasi SI dan TI di masa depan dilihat dari arahan strategi yang ada berdasar demand atau supply planning, innovation, strategic IT, requirement. Berdasarkan hasil, proyek yang harus didahulukan adalah proyek CRM, yaitu dapat memberikan dampak yang besar dan resiko yang diberikan juga lebih kecil. Ya, jadi memberikan dampak yang besar dan resiko yang lebih kecil dibandingkan proyek modul ERP Aqua Division. Dengan melihat simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut analisis New Information Economic atau NIE teknologi dan informasi sebagai berikut. Hasil dari pengukuran yang dilakukan terhadap investasi teknologi informasi perlu dilakukan beberapa kali, sehingga pengukuran data tersebut akan lebih akurat. Dukungan dari pihak manajemen puncak diharapkan untuk menerapkan pengukuran investasi penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan agar investasi yang dilakukan perusahaan tidak sia-sia dan tujuan perusahaan akan tercapai dengan cara mempertahankan sebagai market leader. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.